Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua. Gimana caranya jadi warga digital yang cerdas sekaligus bertanggung jawab? Coba deh, berhenti sejenak dan pikirin. Hari ini aja, udah berapa banyak informasi yang lewat di depan mata kalian? Mungkin puluhan, ratusan, atau jangan-jangan ribuan. Mulai dari berita pagi, postingan teman, sampai rentetan video pendek yang rasanya nggak ada habisnya. Gimana nggak? Teknologi itu benar-benar bikin dunia kayak ada di genggaman kita. Cuma pakai satu gadget, kita langsung bisa nyambung ke jutaan informasi dari seluruh dunia. Semuanya serba instan. Nah, tapi ada tapinya nih. Kemudahan akses ini itu datang bareng tantangan yang gede banget. Kita sekarang kayak lagi kebanjiran informasi. Dan sayangnya, banyak di antaranya itu nggak bisa kita percaya begitu aja. Ini dia nih poin utamanya. Cuma karena sebuah informasi datang dengan cepat, bukan berarti itu otomatis benar. Tanpa kemampuan buat memilah, kita tuh ibaratnya lagi mencoba nyaring tsunami informasi pakai saringan teh. Ya jelas aja kita gampang banget kejebak sama konten hoax. Coba lihat angka ini, 1854. Ini bukan angka sembarangan loh. Menurut data dari Kominfo, ini adalah jumlah isu hoax yang ditemukan dan itu pun hanya soal COVID-19 sampai Agustus 2021. Bayangin deh, ada berapa banyak lagi hoax soal topik-topik lain yang bertebaran di luar sana. Dan banjir informasi ini masalahnya bukan cuma soal benar atau salah loh. Seperti yang diungkapkan di riset ini, dunia digital itu bisa jadi tempat yang nggak nyaman, bahkan nggak aman kalau etika komunikasinya hilang. Dan datanya juga nunjukin hal yang sama. Walaupun secara umum indeks literasi digital kita makin baik, ternyata pilar budaya digital kita malah turun. Ini tuh kayak lampu kuning, pertanda kalau cara kita berinteraksi online itu butuh perhatian yang serius. Jadi gimana dong solusinya? Jawabannya ada di satu kata, kecakapan digital. Anggap aja ini semacam toolkit atau ya kotak peralatan wajib yang kita semua butuhin buat menjelajahi dunia online dengan selamat. Nah, Kementerian Kominfo udah ngerumusin kerangka kerja yang keren banget. Ada 4 pilar utama. Kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Keempat-empatnya ini adalah kunci buat jadi warga digital yang baik. Terus, apa sih cakap digital itu? Ini tuh lebih dari sekedar jago pakai aplikasi ya. Ini kemampuan yang lebih dalam. Kemampuan buat berpikir kritis. Bijak waktu nerima informasi. Dan yang paling penting, bertanggung jawab sama semua yang kita lakuin di dunia maya. Yuk, kita kupas satu-satu. Mulai dari pilar pertama, budaya. Ini semua tentang gimana sikap dan cara kita berinteraksi di ruang digital. Setiap kata yang kita ketik itu punya dampak loh. Lihat deh bedanya, jauh banget kan? Di satu sisi, ada komentar yang nyerang dan bikin sakit hati. Di sisi lain, ada komunikasi yang membangun dan saling menghargai. Pilihannya ada di jari kita. Kalimat ini mungkin kelihatan simpel, tapi dalam banget maknanya. Sebelum kita klik tombol kirim, sebelum berkomentar atau posting sesuatu, coba deh berhenti sebentar. Pikirin dulu, ini perlu nggak? Ini bakal nyakitin orang lain nggak? Membangun budaya digital yang sehat itu ibaratnya kita lagi ngerawat taman bareng-bareng. Itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita. Waktu kita semua komitmen buat saling menghargai dan berhenti nyebarin hoax, kita itu secara kolektif lagi menciptakan ruang digital yang lebih nyaman dan positif buat semua orang. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pilar terakhir, yaitu cara-cara praktis buat ngelindungin diri kita dan juga ngecek kebenaran informasi. Ini nih, contekan praktisnya buat kita semua. Pertama, jangan gampang kepancing sama judul yang heboh. Kedua, cek dulu sumbernya, alamat situsnya beneran valid nggak? Ketiga, cek keaslian foto atau videonya. Jangan langsung telan mentah-mentah. Dan yang paling penting, ada di langkah keempat. Nah, ini dia nih, kebiasaan paling fundamental yang harus kita jadiin mantra. Saring sebelum sharing. Anggap ini filter pribadi kita. Setiap kali kita mau neken tombol share, kita itu ikut bertanggung jawab atas tersebarnya informasi itu. Jadi ngecek dulu kebenarannya adalah bentuk tanggung jawab kita yang paling dasar. Terus, tujuannya apa sih? Ujung-ujungnya kita mau kemana? Ini bukan cuma soal ngindarin yang jelek-jelek, tapi soal gimana kita bisa ngebangun masa depan digital yang lebih cerah bareng-bareng. Coba bayangin deh, sebuah masa depan di mana teknologi itu benar-benar jadi alat yang memberdayakan kita. Kita bisa belajar hal baru, bikin karya-karya keren, dan kerjasama bareng siapa aja di seluruh dunia. Dengan aman dan produktif. Keren kan? Nah, itulah tujuan kita. Oke, semua obrolan ini nggak akan ada artinya tanpa aksi nyata. Dan perubahan itu selalu dimulai dari diri kita sendiri, dari masing-masing kita.
Ini bukan cuma sekedar nasihat, tapi sebuah ajakan, sebuah gerakan. Yuk, kita sama-sama berkomitmen buat membangun kebiasaan digital yang lebih positif, lebih cerdas, dan lebih bijak.